tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat. Mau diambil silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara, supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Habib Rizik Syihab saat ini masih berada di dalam tahanan akibat kasus kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu. Meski masih dalam proses pemeriksaan, sejumlah peristiwa yang sedikit banyak berkaitan dengannya terus terjadi. Mulai dari keberlanjutan kasus penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga munculnya surat somasi. Sebelumnya, publik sempat digegerkan dengan munculnya surat somasi dari PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah. Artinya, surat tersebut ditujukan kepada pimpinan pesantren yang tak lain adalah Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut, PTPN meminta Rizik untuk mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya. Lahan yang dimaksud adalah lahan seluas 30,91 hektar yang berada di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Surat itu tertanggal 18 Desember 2020. Tertulis penggunaan fisik hak guna usaha PTPN 8 sejak tahun 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara 8. Markas Syariah pun diminta untuk menyerahkan lahan tersebut kepada PTPN 8 selambat-lambatnya 7 hari setelah surat itu dilayangkan. Bila dalam kurun waktu tersebut tidak ada tindak lanjut, maka kasus itu akan dibawa ke kepolisian. Soal kebenaran surat itu telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan PTPN 8, Nanung DT. Nanung juga menegaskan lahan yang ditempati Markas Syariah tersebut merupakan milik PTPN 8. Setelah viral, pihak Habib Rizik Syihab memberikan penjelasan melalui kanal YouTube Front TV. Video itu diunggah pada Rabu 23 Desember 2020, namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam. Tetapi yang pasti, statement dalam video itu diambil jauh sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi. Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Rizik menjelaskan lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat. Sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas berujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah itu. Sebab dalam UU Agraria, pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU, pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tak menguasai secara fisik lahan tersebut. Pihak Ponpes membenarkan soal sertifikat HGU atas nama PTPN 8. Namun pihak Ponpes menegaskan masuknya Habib Rizik Syihab dan pengurus Yayasan Markas Syariah Megamendung untuk mendirikan Ponpes adalah dengan membayar kepada para petani, bukan merampas. Para petani saat itu datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh RT dan lurah setempat, sehingga tanah tersebut semuanya bersurat dan dinamakan membeli tanah overgarap. Pihak Ponpes menambahkan dokumen tersebut lengkap dan sudah ditembuskan kepada institusi negara dari bupati sampai gubernur. Sementara itu, pengurus pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku tak masalah jika harus melepas lahannya. Meski begitu, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menyampaikan pihaknya juga mengajukan syarat. Pihaknya mengajukan syarat untuk mengganti rugi uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren Markas Syariah FPI di tempat lain.
Ahli Hukum Agraria Universitas Andalas, Kurnia Warman, menjelaskan secara hukum bila jangka HGU sudah habis, maka tanahnya jatuh ke tanah negara. Kurnia menjelaskan bila HGU masih berlaku tapi ditelantarkan, maka tanah itu jatuh ke tanah negara dan secara hukum tak bisa disebut sebagai aset. Sehingga menurutnya untuk jawaban hukum secara valid masih harus dipastikan posisi hukum tanah tersebut. Lantas bagaimana nasib lahan dan ponpes yang berdiri di atasnya? Akankah FPI bisa mempertahankan lahan itu secara hukum atau justru akan kembali menjadi milik negara? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.